Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 286. Ada total 6 orang yang terampil dan ganas di dalam klan Dewa Naga. Salah satu dari mereka cukup terampil untuk mengalahkan ratusan orang sendirian. Mereka semua secara luas dikenal sebagai 6 macan dari klan Dewa Naga. Namun, Brother Scar terbunuh baru-baru ini, dan sekarang hanya tersisa 5 macan. Ruben benar-benar percaya, jika 5 macan datang ke sini, Jack pasti akan mati. Lebih baik membawa uang tunai juga, untuk mencegah hal-hal buruk terjadi. Ruben menasihati ayahnya, setelah memikirkan masalah ini. Setidaknya, uang itu akan membuatnya lengah, dan akan membuatnya berpikir, kita benar-benar menggunakan uang itu untuk menukar nyawaku. Kalau tidak, aku takut aku akan segera menjadi mayat, ketika Jack tidak melihat uangnya. Ruben akhirnya menutup telepon, setelah beberapa kata lagi. Tuan muda Ruben, apa yang membuat panggilan teleponmu begitu lama? Kamu tidak akan mencoba trik apapun, kan? Aku sudah menyuruhmu untuk membawakan uang tunai 3,8 juta dolar, kamu tidak akan meminta bantuan, kan? Jack memperhatikan panggilan telepon itu berlangsung beberapa saat, sebelum Ruben menutup telepon karena itu pertanyaannya. Bagaimana aku bisa bermain trik? Aku hanya meminta ayahku untuk membantu mengatur 3,8 juta dolar itu untukmu. Jangan khawatir, mereka akan segera tiba. Ruben segera menjawab sambil sedikit merasa panik. Benarkah? Akan kutunjukkan apa yang akan terjadi jika kamu berbohong kepadaku. Setelah Jack membuat pernyataan dingin itu, dia melemparkan pistol ke arah tuan muda Ruben. Aduh. Pistol itu mengenai paha Ruben, yang membuatnya marah. Dia segera mengambilnya, dan hendak melemparkannya kembali ke arah Jack. Sialan, jangan berani-berani melewati batas. Ruben berhenti, ketika dia mengatakan itu, baru saat itulah dia menyadari, Jack telah melemparkan pistol kepadanya. Kamu memiliki keinginan mati, kamu melemparkan pistol itu kepadaku. Ruben merasa sangat gembira, karena tampaknya Jack tidak terlalu memperhatikan, ketika dia melemparkan pistol itu. Dia segera mengarahkan pistolnya kepada Jack, lalu berkata, jangan bergerak, jangan berani-berani mengambil kerikil lagi. Jika kamu berani menggerakkan otot, aku akan menghabisimu. Jack tertawa saat melihat ekspresi Ruben, dia kemudian berdiri. Mati. Ketika dia melihat Jack bergerak, Ruben khawatir dia akan mengambil kerikil lagi, jadi, dia segera mengarahkan pistol ke arah Jack dan menarik pelatuknya 2 kali. Namun, dia terdiam pada detik berikutnya. Tidak ada peluru di dalamnya. Apa? Tidak mungkin. Ekspresi Ruben berubah sangat pahit, karena ini adalah kesempatan besar untuk membunuh Jack, dia tidak pernah menyangka, tidak akan ada peluru di pistolnya. Tuan muda Ruben, apakah kamu pikir aku akan melemparkan pistol itu kepadamu, jika ada peluru di dalamnya? Jack tertawa sambil menggeliat, dia kemudian berkata, aku masih ingin menguji kemampuan berpikirmu, aku tidak berharap kamu gagal begitu spektakuler. Ruben hampir pingsan karena marah. Bocah ini terlalu jenaka, untungnya, Jack tidak memukulinya. Setelah menghabiskan sebatang rokok, Jack dengan sabar menunggu di bawah pohon. Tidak lama kemudian, 2 SUV melaju kencang ke arah mereka. Hanya ada beberapa orang yang datang. Tampaknya, Tuan muda Ruben, kamu adalah orang yang cukup terhormat. Jack terkekeh, namun, dia cukup sadar bahwa, bagi orang-orang dari klan Dewa Naga, setelah menembak kaki putra bos mereka, dan mematahkan jarinya, mereka tidak akan pernah melupakan semuanya. Lagi pula, tidak mudah untuk memprovokasi klan Dewa Naga. Yah, tentu saja, kita semua adalah pria terhormat. Jelas, aku akan menghormati kata-kataku. Ruben mencibir. Dia berpikir dalam hatinya, hanya kematian yang menunggu anak nakal ini. Kedua SUV diparkir di dekat mereka. Ada 5 orang yang segera keluar dari mobil, dan 2 di antaranya, masing-masing memegang kotak kulit. Mereka berlima saling menatap, lalu melirik ke arah Ruben, sebelum perlahan berjalan mendekat. Jack berdiri di depan tuan muda Ruben, sambil dengan tenang menatap kelima pria itu. Dia tahu kelima pria ini, bukanlah petarung biasa di dalam klan Dewa Naga. Berdasarkan langkah kaki mereka, dan aura samar yang memancar dari tubuh mereka, Jack bisa mengatakan bahwa kelima pria ini seharusnya cukup kuat. Kekuatan tempur mereka sangat mirip dengan tingkat kekuatan Brother Scar sebelumnya. Bab 287. Alasan utama mengapa klan Dewa Naga bisa memiliki pengaruh yang begitu besar di Eastfield adalah karena beberapa orang kuat ini. Kamu sangat berani, kamu berani menculik tuan muda kita. Ini pertama kalinya,
Aku melihat seseorang yang seberani ini, selama bertahun-tahun aku tinggal di Eastfield. Salah satu pria botak tertawa dingin. Dia kemudian melihat tumpukan mayat di sekitarnya, dan berkata, sepertinya, keterampilan tempurmu tidak terlalu buruk. Namun, semua yang telah kamu urus, hanyalah sampah bagi klan Dewa Naga. Kamu akan mati, ketika kamu bertemu seseorang yang sangat kuat. Jack terkekeh dan maju selangkah. Kalian tidak akan membunuhku sekarang, kan? Dia melihat Jack bergerak lebih dekat ke arah Ruben, dan ekspresinya langsung meredup. Meskipun mereka cukup kuat, dan kecepatan mereka juga tidak diragukan lagi, tetapi, jarak mereka masih cukup jauh dari Jack. Selain itu, Jack adalah pensiunan tentara, dan jika dia mampu bertahan selama 5 tahun di medan perang, dia secara alami akan memiliki beberapa bentuk keterampilan yang mengesankan. Oleh karena itu, mereka percaya bahwa, dengan kemampuan Jack, pada saat mereka mencapainya, dia dapat dengan cepat membunuh Tuan Muda Ruben dalam sekejap. Belum lagi, Tuan Muda Ruben tampak sangat pucat, dan seluruh situasi tampak tidak terlalu bagus. Itu salah paham, semuanya salah paham. Pria botak itu terkekeh sebelum berkata, ayo, saudaraku, lepaskan Tuan Muda kami, dan kami akan menyerahkan uang ini kepadamu. Toh hanya 3,8 juta dolar, dan semuanya akan baik-baik saja. Nyawa Tuan Muda kami, tidak hanya bernilai sebanyak uang ini. Bagus, kalau kalian melihatnya seperti itu. Jack tertawa, sebelum berjalan ke arah orang-orang itu. Ketika dia melihat Jack mendekati mereka, dia langsung tercengang. Karena biasanya, bukankah seharusnya Jack memegang pisau atau pistol, untuk mengancam Tuan Muda Ruben, saat kedua belah pihak saling mendekat, sebelum melakukan pertukaran. Namun, orang ini mengabaikan Tuan Muda Ruben, dan malah mendekati mereka atas kemauannya sendiri. Jika itu masalahnya, apakah mereka memiliki kesempatan untuk segera membunuh pria ini? Akan tetapi, orang ini cukup kuat. Karenanya, hasil terbaik adalah menghindari konflik secara langsung dengannya. Ayo, sobat, ambillah uangmu. Pria botak dan satu orang di sebelahnya, mengulurkan tangan ke arah Jack secara bersamaan, sebelum menyerahkan kotak kulit kepadanya. Mereka mengerti dengan sangat jelas, Jack akan menggunakan kedua tangannya, untuk mengambil kedua kotak kulit itu. Ketika kedua tangannya bertemu, itu akan menjadi kesempatan bagi mereka untuk menyerang. Kemudian, Jack akan tertangkap basah, karena kedua tangannya sedang memegang kotak itu. Satu serangan langsung dari mereka, tidak diragukan lagi akan mematikan baginya. Ternyata, semuanya seperti yang mereka prediksi. Jack tersenyum, lalu mengulurkan kedua tangannya, dan menerima kedua kotak kulit itu. Saat Jack menerima kedua kotak itu, kedua pria itu mengulurkan tangan, dan menarik belati dari dalam lengan baju mereka, lalu menyerang pada saat yang bersamaan. Kedua belati itu, menyerbu ke arah dada Jack. Kedua serangan mereka sangat cepat, dan yang terpenting adalah, seberapa sinkronnya serangan kedua pria itu. Yang satu menyerang Jack di sebelah kiri, dan yang lainnya di sebelah kanan, menutup kemungkinan Jack untuk melarikan diri. Namun, Jack memegang kendali penuh atas seluruh situasi. Meskipun kecepatan mereka sangat cepat, di mata Jack, mereka bukan apa-apa. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan kedua kotak itu dari tangannya satu persatu. Buk, buk. Dengan dua gerakan, kedua pria itu terkena kotak-kotak yang dilemparkan Jack secara langsung. Anehnya, kekuatan lemparan Jack sangat kuat, jika ada manusia normal yang melemparkan kedua kotak itu, tidak banyak yang akan terjadi. Namun, ketika Jack yang melemparkan kotak-kotak kulit itu, benturannya mampu membuat kedua orang itu terlempar jatuh, dan mendarat di tanah segera setelahnya. Pria botak yang dipukul pertama kali, merasa lengannya hampir patah. Rasa sakitnya begitu hebat, seluruh lengannya gemetaran. Bab 288. Kekuatan yang sangat kuat. Salah satu pria yang kondisinya sedikit lebih baik, segera bangkit dari tanah, sambil menatap Jack dengan tatapan serius. 3 orang yang tersisa, segera mengepung Jack. Oleh karena itu, kelima orang itu membuat Jack benar-benar terkepung. Ruben menghela nafas lega, ketika dia melihat Jack sudah terkepung. Dia berseru, kalian semua, jangan langsung membunuhnya. Kalahkan dia, tapi, jangan berikan dia kematian yang cepat dan tanpa rasa sakit. Pria botak itu tertawa terbahak-bahak sebelum berkata, Tuan Muda Ruben, orang ini bukan penurut. Bahkan, jika kita bisa membunuhnya, itu akan menjadi hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Setelah Tuan Muda Ruben mendengar kata pria botak itu, dia tersentak dan berkata, itu tidak mungkin, kan? Kalian adalah 5 macan Dewa Naga. Meskipun awalnya ada 6 dari kalian, sayangnya, Brother Scar telah terbunuh. Klan Dewa Naga kita,
jelas tidak membutuhkannya untuk tunduk pada kemauan orang lain. Ruben melanjutkan. Pria ini adalah seorang prajurit yang berada di medan perang selama 5 tahun. Siapapun yang mampu bertahan hidup di medan perang selama 5 tahun, jelas tidak akan mudah menyerah. Sepertinya, itu akan menjadi satu dari sejuta kesempatan untuk bisa bertemu dengan pria semacam ini. Seorang pria dengan janggut kecil ikut berbicara. Setelah dia selesai berbicara, dia membalik telapak tangannya dan meraih belati yang sama dengan rekannya. Kemudian dia melanjutkan berkata, sangat disayangkan baginya untuk bertemu dengan kita berlima pada saat yang bersamaan. Jangan khawatir, Tuan Muda Ruben, orang ini akan mati hari ini. Ruben langsung merasa senang setelah mendengar perkataan pria berjanggut itu. Dia membuat pernyataan itu dengan begitu percaya diri. Bukankah kalian mengatakan, kalian sangat menghargai kehormatan? Bukankah kalian mengatakan, kalian tidak berencana untuk membunuhku, dan itu hanya masalah 3,8 juta dolar? Jack tertawa kecil saat dia berbicara. Kamu benar-benar naif, jika kamu percaya semua itu. Klan Dewa Naga kami, telah melihat segala macam hal yang mengerikan. Kamu telah menembak tuan muda kami, apakah kamu pikir kami akan membiarkanmu pergi? Pria botak itu dengan dingin berseru. Itu benar, kamu harus tahu, status tuan muda kami cukup berharga, dan sebenarnya, 3,8 juta bukanlah masalah. Akan tetapi, karena kamu berani menyerang anggota klan Dewa Naga kami, kamu telah menyegel nasib tragismu sendiri. Setelah pria berjanggut itu selesai berbicara, dia berjongkok sedikit di sebelah Jack, dan dengan sedikit sentakan kakinya, dia bergerak dengan belati di tangannya. Bilahnya berubah menjadi kilau keabu-abuan, saat bergerak langsung mengarah ke paha Jack. Jack bisa dengan jelas melihat bahwa pria itu belum berniat untuk membunuhnya. Kalau tidak, pisau itu akan menyerangnya ke daerah yang jauh lebih mematikan. Artinya, dia hanya ingin menyiksa Jack sebelum membunuhnya. Hanya itu kemampuan yang kamu punya. Secepat kecepatannya, pisau itu masih terlihat sangat lambat di mata Jack. Dia bergerak dengan cepat untuk menghindari pisau itu, dan segera mengulurkan tangannya untuk meraih pergelangan tangan pria berjanggut itu sebelum meremasnya dengan lembut. Retakan. Suara renyah bisa terdengar, dan lengan pria berjanggut itu patah dari pergelangan tangan ke bawah. Jika bukan karena kulit dan tendon yang menahannya, lengannya pasti sudah jatuh ke tanah. Ark. Pria berjanggut itu langsung jatuh ke tanah. Rasa sakit yang sangat menyiksa menyebabkan wajahnya kram. Setelah jeritan keras, seluruh tubuhnya terasa gemetaran. Wosh! Jack menendang belati dengan ujung kakinya saat dia melihat belati pria berjanggut yang terjatuh beberapa saat yang lalu. Belati itu langsung meluncur dan menusuk paha pria botak saat dia bersiap untuk menyerang. Ark! Pria botak itu berteriak kesakitan, dan ekspresinya terlihat sangat pahit saat itu juga. Kilatan rasa keterkejutan bisa dilihat di sudut matanya. Tidak hanya kecepatan Jack yang sangat cepat, gerakannya juga mengalir seperti air. Siapapun yang bisa melakukan gerakan semacam ini, dia pasti disebut sebagai seorang master. Sepertinya, dia bisa melihat dengan jelas setiap gerakan lawan-lawannya. Bab 289. Namun, pria botak itu juga kejam. Dia segera menarik belati dari pahanya, sementara darah segar dimuntahkan seperti gletser. Dia segera mengambil belati miliknya, dan mulai menyerang Jack. Ketika dia menyerang, dia menyeringai di ujung bibirnya. Itu karena, serangan 3 pria lain dari arah yang berbeda telah mendarat. 4 pria, kecuali pria berjanggut dengan lengan patah, menyerang Jack dari arah yang berbeda. 4 musuh kuat telah mengepung Jack, dan berdasarkan sudut serangan, mustahil bagi siapapun untuk menghindar. Ketiga pria lainnya, semua merasa Jack tidak akan pernah bisa melarikan diri kali ini. Namun, yang bisa mereka lihat pada saat itu, hanyalah pandangan yang kabur. Dengan satu gerakan cepat, seolah-olah Jack berubah menjadi bayangan, dan mampu menghindari serangan mereka. Wosh! Jack datang dari belakang salah satu dari mereka, dan dengan tendangan menyapu, pria itu jatuh ke tanah. Ketiga pria lainnya, sudah menyadari ada yang tidak beres, ketika tendangan Jack sudah mengenai tubuh mereka. Tidak butuh waktu lama bagi ketiga pria itu, untuk jatuh ke tanah. Ada belati lain di tangan Jack, gambar naga kuno terukir di bilah belati. Belatinya sangat tajam, dan tepat ketika keempat pria itu baru saja berdiri, Jack membuat tebasan lingkaran penuh, sementara keempat pria itu berdiri membeku, di tempat yang sama. Keempat pria itu langsung tersungkur. Ketakutan masih terasa segar di mata mereka, dan luka tebasan besar terlihat di leher mereka. Karena seberapa cepat kecepatan Jack, belati itu tidak ternoda oleh darah mereka,
dan butuh 2 hingga 3 detik untuk darah mulai mengalir dari luka tebasan di leher mereka. Akhirnya, keempat pria itu jatuh ke tanah secara bersamaan, mati. Tidak, itu mustahil. Pria berjanggut yang lengannya patah sangat ketakutan, sehingga dia kehilangan ketenangannya. Dia tidak pernah menyangka, bahkan dengan serangan penuh ke arah Jack oleh 5 orang yang sangat kuat, akan berakhir seperti ini. Dia merasa skeptis, orang ini bukanlah veteran biasa. Orang ini pasti sangat kuat, dia mungkin adalah seorang marsal. Saat dia melihat keempat mayat yang tergeletak di tanah, pria berjanggut itu tidak lagi peduli, jika Tuan Muda Ruben hidup atau mati, saat dia berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, meskipun dengan peluang yang diberikan Jack kepadanya, dalam beberapa detik kemudian, luka tebasan juga terlihat di leher pria berjanggut itu. Dia memiliki ekspresi ketakutan yang sama dengan rekannya, saat dia jatuh ke tanah, mati. Baru pada saat itulah Ruben menyadari, betapa menakutkannya Jack. Kelima macan klan Dewa Naga, dibunuh sendirian olehnya. Tidak, itu tidak mungkin. Siapa sebenarnya kamu? Jika kamu bukan seorang marsal, maka kamu harus menjadi raja perang. Ruben sudah menyadari, tidak ada jalan keluar baginya, karena kakinya sudah terluka. Meskipun dia merasa sangat ketakutan, dia tidak punya niat untuk melarikan diri, karena pelariannya jelas tidak mungkin. Awalnya, aku berencana untuk membiarkanmu hidup, setelah mendapatkan 3,8 juta dolar milikku. Setelah Jack tersenyum, dia menambahkan, namun, syarat yang kita sepakati adalah, agar kamu tidak memainkan trik apapun, ketika aku mengizinkanmu untuk menelepon. Aku tidak berharap, kamu tidak menghargai kesempatan terakhir, yang telah aku berikan kepadamu. Kamu harus menyalahkan dirimu sendiri. Siapa sebenarnya kamu? Seorang marsal atau raja perang? Ruben, tampak tidak begitu senang dengan kematiannya sendiri, karena dia menolak untuk percaya, Jack hanyalah seorang pensiunan veteran. Namun, Sena sudah mengatakan kepadanya, bocah ini baru saja bertugas di militer selama 5 tahun, dan dia membuat beberapa kontribusi kecil, tidak ada yang cukup signifikan. Tebak lebih tinggi lagi. Bab 290. Ruben selalu berpikir dia cukup cerdas. Karena itu, jika Jack bukan seorang marsal, dia akan menjadi raja perang. Karena hanya dengan posisi itu, seseorang bisa membunuh 5 harimau klan Dewa Naga sendirian. Posisi di atas raja perang adalah 9 dewa perang. Namun, identitas mereka semua diumumkan kepada publik. Oleh karena itu, semua orang tahu siapa saja nama-nama mereka. Di antara 9 dari mereka, tidak ada yang bernama Jack White, dan dia menyuruh agar Ruben menebak lebih tinggi. Tidak mungkin, mungkinkah ada dewa perang ke-10? Kamu tidak dipublikasikan. Ruben mengerutkan kening, dia sudah menyadari akan segera mati, karena Jack tidak akan pernah membiarkannya pergi. Namun, dia ingin tahu siapa sebenarnya pria ini. Tiba-tiba, dia memiliki momen yang sangat mengerikan, saat dia tersentak dan berkata, kamu adalah sang prajurit tertinggi. Ya, seharusnya begitu, prajurit tertinggi, awalnya direncanakan untuk dipublikasikan, tetapi dibatalkan pada menit-menit terakhir. Oleh karena itu, identitas prajurit tertinggi masih menjadi misteri. Dengan pemikiran itu, hati Ruben terguncang. Dia tidak pernah berharap untuk melawan prajurit tertinggi, hanya karena uang 3,8 juta dolar. Keberadaan prajurit tertinggi adalah puncak dari semua kekuatan di Daxia. Dia adalah seseorang yang mampu memanggil angin dan hujan sesuka hati. Hahaha. Akhirnya, Ruben tertawa terbahak-bahak ketika dia berkata, aku tidak pernah menyangka, aku akan bisa bertemu dengan prajurit tertinggi yang agung. Baiklah, setelah melihat wajah aslinya, aku tidak menyesal mati hari ini. Setelah dia selesai berbicara, Ruben berdiri sambil menggertakkan giginya dan berkata, ayo, lakukan dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Aku akan berterima kasih. Jack tidak menyangka, anak ini akan berperilaku seperti seorang pria saat mendekati kematiannya. Jack akhirnya menebaskan pisaunya dengan cepat dan membuat kepala Ruben terputus dari lehernya. Dia segera jatuh ke tanah, mati. Jack berbalik dan berjalan menuju kedua kotak kulit. Dia bergumam, aku awalnya bermaksud untuk sepenuhnya meratakan klan Dewa Naga. Tetapi, karena kamu menyambut kematian dengan cara yang begitu jantan, aku akan membiarkan ayah dan kerabatmu hidup. Pria manapun yang tidak menunjukkan rasa takut akan kematian, adalah sesuatu yang dihormati oleh Jack. Terlepas dari perbuatan jahat apapun, yang telah dilakukan pria itu. Ketika dia mendekati kotak kulit, Jack mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Lana. Setelah berbincang-bincang sejenak, dia kembali ke kota dengan kotak-kotak itu. Kamu kembali dengan uang itu. Ketika dia baru saja memasuki halaman rumah,
Fiona berlari ke arah Jack dengan penuh semangat. Ketika dia melihat kedua kotak kulit di tangan Jack, Fiona sangat gembira saat dia berkata, "Luar biasa, sepertinya uangku sudah kembali." Setelah dia selesai berbicara, dia mengambil kotak-kotak itu, meletakkannya di lantai, dan membukanya untuk menghitung uangnya. Astaga, uangku benar-benar kembali. Uangku, oh, uangku. Fiona sangat emosional saat dia memberi ciuman kepada kedua tumpukan uang itu. Ibu mertua, uang ini sangat kotor dan penuh dengan kuman. Jack tertawa pahit saat dia mengingatkan. Fiona mendongak dan memutar matanya ke arah Jack sebelum berkata, "Aku tidak peduli apakah uang ini penuh dengan kuman atau tidak. Bahkan, jika uang itu ditaburi dengan racun, dan selama aku diracuni sampai mati oleh uang, aku akan sepenuhnya bersedia." Jack merasa canggung setelah mendengar itu, lalu dia berkata, "Kamu harus cepat-cepat menyimpan uang itu, untuk memastikan tidak ada orang lain yang lewat dan memperhatikannya. Uang ini tidak boleh diperlihatkan untuk umum, mengerti?"